Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Sarah Octavia dan NPM 21130240448. Di sini saya akan melanjutkan yaitu menjelaskan Undang-Undang Kepramukaan Indonesia yaitu pada pasal 17 sampai pasal 31. Bagian kelima ini terdiri dari pasal 17 yaitu tentang evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian, kedua evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, yang ketiga evaluasi terhadap peserta didik, dan yang keempat evaluasi terhadap tenaga pendidik, dan yang kelima yaitu evaluasi terhadap kurikulum pendidikan. Nah, kemudian pasal 18 yaitu tentang akreditasi. Poin pertama yaitu akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Dan yang poin kedua yaitu akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 19 yaitu tentang sertifikasi, yaitu ada 3 poin. Kemudian ada bab 4 yaitu tentang kelembagaan. Bagian ke-1 yaitu tentang umum. Poin pertama yaitu gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Dan yang kedua yaitu satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas A. Gugus depan dan B. kuartir. Kemudian ada pasal 21 yaitu gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A, meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Kemudian ada pasal 22 yang poin pertama yaitu gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Kemudian ada poin 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Kemudian ada pasal 23 yaitu tentang kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas yang pertama A. kuartir ranting, B. kuartir cabang, dan C. kuartir daerah, dan D. kuartir nasional. Kemudian ada bagian kedua yaitu tentang pembentukan dan kepengurusan organisasi. Ada pasal 24 yaitu gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Kemudian ada pasal 25 yaitu yang poin pertama, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Dan poin kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Kemudian ada pasal 26 poin pertama yaitu kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Kemudian ada poin kedua, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Kemudian ada pasal 27 yang pertama yaitu kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Kemudian ada poin kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Kemudian ada bagian ketiga yaitu tentang kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 28 yaitu tentang kuartir ranting, yaitu kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Kemudian ada poin 2 yaitu yang membahas tentang tugas kuartir ranting. Kemudian ada poin ketiga yaitu kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Kemudian ada poin keempat yaitu tentang kepengurusan kuartir ranting. Kemudian ada yang poin kelima yaitu tentang kepemimpinan kuartir ranting. Kemudian ada poin keenam yaitu tentang musyawarah ranting.
Kemudian ada pasal 29 yaitu tentang kuartir cabang. Yang poin pertama yaitu kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Kemudian ada poin kedua yaitu tugas kuartir cabang. Kemudian yang ketiga yaitu kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Kemudian ada yang poin keempat yaitu tentang kepengurusan kuartir cabang. Kemudian poin kelima yaitu tentang kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Kemudian ada yang poin keenam yaitu tentang musyawarah cabang. Kemudian ada pasal 30 yang mengenai tentang kuartir daerah. Poin pertama yaitu kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Kemudian ada poin kedua yaitu tugas dari kuartir daerah. Kemudian ketiga yaitu kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Kemudian yang poin keempat kepengurusan kuartir daerah. Kemudian yang kelima yaitu kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif, dan yang keenam yaitu musyawarah daerah. Kemudian ada pasal 31 yaitu yang mengenai kuartir nasional. Poin pertama, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional, dan yang kedua yaitu kuartir nasional beserta dengan tugasnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Kemudian ada poin keempat kepengurusan kuartir nasional. Kemudian yang kelima kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Kemudian yang keenam yaitu tentang musyawarah nasional. Demikianlah penjelasan saya mengenai yaitu Undang-Undang Kepramukaan Indonesia pasal 17 sampai pasal 31. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.